Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membuat clay butter yang super simple ya teman-teman, yang pasti rasanya mantap banget, dijamin gak nyesal kalau bikin seperti ini. Kalau teman-teman penasaran dengan prosesnya, yuk intip bahan dan cara bikinnya, atau juga bisa dilihat di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman, biar lebih jelasnya juga. Terima kasih. Untuk bahan-bahannya, yang pertama di sini ada air kelapa ya teman-teman, saya pakai sekitar 300 ml saja. Selanjutnya di sini ada air juga ya teman-teman, sekitar 300 ml. Sebenarnya di resep aslinya menggunakan susu cair, tetapi di sini nanti saya tambahkan juga dengan susu kental manis sekitar 2 bungkus seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada gula pasir sekitar 80-85 gram. Selanjutnya ada 3 butir telur ayam, nanti kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Kemudian ada kelapa muda yang sudah diserut seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ada margarin, di sini saya pakai sekitar 2-3 sendok makan atau kira-kira sekitar 50 gram. Ada tepung maizena sekitar 6 sendok makan. Kemudian ada kismis ya teman-teman secukupnya. Lalu ada kayu manis bubuk seperti ini. Ada vanila bubuk secukupnya. Dan yang terakhir ada selai almond seperti ini secukupnya juga ya teman-teman. Gimana gampang kan bahan-bahannya? Sekarang kita akan membuat adonannya. Tuangkan air kelapanya. Lanjut tuangkan airnya juga seperti yang saya bilang dari awal ya teman-teman. Untuk resep aslinya menggunakan susu cair, tetapi karena saya tidak punya jadi saya ganti dengan susu kental manis seperti ini. Boleh menambahnya juga sesuai selera saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan tepung maizenanya. Selanjutnya masukkan vanila bubuk secukupnya atau juga boleh menggunakan yang ekstra. Jangan lupa masukkan secuput garam. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita pisahkan antara putih dan kuning telurnya. Aduk-aduk adonannya sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Sebaiknya adonannya kita saring ya teman-teman. Setelah sudah disaring, kemudian kita masukkan gula pasirnya. Untuk gula pasirnya kalau ingin lebih manis boleh nambah juga ya teman-teman. Selanjutnya kita masak adonannya sampai agak mengental ya teman-teman. Dan kalau sudah mengental seperti ini, kita masukkan dengan cepat margarin, boleh menggantinya dengan butter ya teman-teman kalau suka. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Pada saat ngaduknya ini kita gunakan api yang benar-benar kecil ya teman-teman. Dan kalau sudah merata dan menyatu dengan margarinnya, boleh juga kita matikan apinya. Selanjutnya kita masukkan kelapa mudanya. Kemudian kita masukkan selai almondnya. Kalau tidak punya teman-teman boleh di skip juga atau menggantinya dengan yang lain, tergantung selera saja. Kemudian kita masukkan kismis secukupnya ya teman-teman. Kalau tidak punya boleh di skip juga untuk kismisnya.
Setelah sudah merata seperti ini, kemudian kita angkat. Selanjutnya kita sediakan wadah aluminium foil seperti ini ya teman-teman. Ini saya pakai yang ukuran paling kecil, tetapi kalau teman-teman punya yang ukuran yang lain tergantung selera saja. Selanjutnya kita masukkan adonan per wadahnya ini ya teman-teman, kira-kira 3/4 atau sekitar 75-80%. Intinya jangan sampai penuh ya teman-teman, karena kita akan pakai topping nanti di atasnya. Tetapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan topping juga boleh sampai penuh, pokoknya tergantung selera saja ya teman-teman. Karena wadah yang kecilnya tidak cukup, jadi saya pakai wadah yang besar juga ya teman-teman. Agar tidak ada lagi bahan yang terbuang, jadi sisa dari putih telur tadi kita kocok ya teman-teman sebagai toppingnya. Untuk tambahannya saya pakai jeruk nipis sedikit ya teman-teman, tetapi kalau tidak punya boleh menggunakan cream of tartar. Selanjutnya kita akan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai putih mengembang ya teman-teman. Agar putih telurnya memiliki rasa, saya tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir ya teman-teman, opsional. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip juga. Kalau sudah mengembang, kemudian kita matikan mixernya dan dia akan berbusa seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan topping di atasnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau ingin menggunakan topping yang lain tergantung selera saja, boleh diganti ya. Agar lebih cantik dan menarik lagi, saya tambahkan bubuk cinnamon atau kayu manis seperti ini ya teman-teman. Saya rekomendasikan, wajib dipakai. Kemudian saya tambahkan topping coklat seperti ini ya teman-teman, opsional. Kalau tidak punya boleh di skip atau menggantinya dengan yang lain juga. Dan yang terakhir saya tambahkan selai almond, boleh juga di skip kalau tidak punya ya teman-teman. Selanjutnya kita panggang ya teman-teman, tetapi sebelum dipanggang kita panaskan ovennya terlebih dahulu sekitar 5 menit. Kita akan panggang dengan suhu 150-160 derajat dengan api atas bawah selama 15-20 menit atau tergantung dari oven teman-teman saja. Oke, kelapa tartnya sudah matang ya teman-teman. Gimana teman-teman, gampang dan simple kan cara bikin dan bahan-bahannya, walaupun agak banyak bahan-bahannya ya teman-teman, tapi rasanya benar-benar mantap. Pokoknya nggak nyesal kalau buat seperti ini, dan insya Allah seluruh keluarga pasti suka. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, komen di bawah, dan share ke media sosial yang kamu punya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba resepnya.